Balik lagi nih di podcast Six Generation. Yeay. Udah lama gak share, kita ketemu udah kayak 1 tahun nih. Betul banget nih, kayaknya warga-warga 6 semua ini udah lama ya tidak menyaksikan podcast Six Generation ini. Dan karena udah 1 tahun, kayaknya kita nih wajah-wajah baru gak sih, Mi? Iya banget, new face, new season gak sih, Fer? Bener banget, Mi. Kalau kayak gitu langsung aja gak sih kita kenalan? Boleh. Halo semuanya, nama aku Najmi dan aku Sarafina. Dan di sini kita bakalan nemenin kalian semua selama beberapa menit ke depan. Nah, karena tadi katanya udah 1 tahun nih kita nggak ketemu. Kali ini podcast Six Generation hadir dengan season baru, Mi. Widih, apa tuh, Sar? Boleh spill? Hari ini seasonnya itu kelas profesi, Mi. Nah, kalau kayak gitu langsung aja deh, Mi. Siapa nih, Mi, guru kita hari ini? Boleh. Jadi yang pertama ada Munursida Sutantri MPDGR. Beliau ini adalah guru kimia dan juga PKWU dari SMA 4. Dan beliau ini adalah Wakasek Kesiswaan, guru penggerak rekognisi Angkatan 8 dan juga fasilitator Angkatan 8 dan 11. Selanjutnya nih, Mi, guru kedua kita ini ada dari SMA Negeri 9 Bandung. Halo warga 9 semuanya, kayaknya udah familiar nih, Mi, sama Bapak Rizky Safari Rahmat MPDGR. Beliau ini ya, Mi, merupakan guru matematika dan juga staf kurikulum di SMA Negeri 9 Bandung. Selain itu, Mi, beliau juga aktif menjabat sebagai Ketua Umum Forum Guru Bersertifikasi Sekolah Negeri Nasional. Ketua Umum, Mi. Ketua Umum, walaupun beliau tetap jadi guru ya, tapi aktif gitu di organisasi. Betul banget, Mi. Kalau kayak gitu langsung sapa aja nggak sih, Mi? Boleh. Halo Bapak dan Ibu, apa kabar? Halo Bapak dan Ibu. Jadi aku mau banyak ngucapin terima kasih ya karena Bu Nursida dan juga Pak Rizky sudah menyempatkan hadir nih datang di podcast Six Generation. Betul banget. Jadi sebelumnya udah menjadi guru berapa lama nih, Bu? Ya, iya. Terima kasih sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Ibu Sida dari SMA 4 Bandung. Saya sudah menjadi guru dari tahun 2014, berarti sudah kurang lebih 10 tahunan menjadi guru di SMA 4. Cukup lama ya, Mi. Kalau Pak Rizky udah berapa lama nih? Ya, halo semuanya, kenalkan saya Pak Rizky, warga 9, warga 6, salam semuanya. Saya untuk jadi guru itu sama dengan Bu Nursida dari tahun 2014, berarti udah sekitar 10 tahunan. Barengan ya kira-kira barengan? Seangkatan ya? kita. Seangkatan ya ternyata. Seperjuangan juga nih. Kalau boleh tahu nih ya, Bu, kan dan juga Bapak nih, kan udah cukup lama nih mengajar. Aku penasaran gitu loh, awal mula Bapak dan Ibu tertarik gitu terjun ke dunia pendidikan dan akhirnya menjadi guru tuh apa? Boleh dari Bapak Rizky dulu. Kalau jadi guru sebenarnya yang pertama panggilan jiwa sih ya. Panggilan jiwa. Yang kedua ada darah guru juga karena keluarga orang tua guru, keluarga saudara-saudara yang juga guru. Terus yang ketiga profesi yang mulia. Kalau dari saya, awal mula ketertarikan jadi guru itu dari SD memang cita-cita ingin jadi guru. Jadi zaman SD itu kan suka nulis diary ya. Nah, cita-cita guru gitu ya. Nah, itu sampai SMP sampai SMA juga saya tuh suka jadi tutor sebaya sama teman-teman yang ingin belajar kimia. Dulu memang udah suka kimia dari SMA. Nah, dari situ alhamdulillah masuk UPI gitu ya dan menjadi guru. Dan menurut saya profesi yang mulia juga menjadi guru, terus untuk perempuan juga ideal gitu ya menjadi guru gitu. Sama ini deh, tadi kan Bu Sida sempat mention nih kalau misalnya dari SMP ya, Bu, udah suka sama kimia. Berarti itu tuh dari awal emang tertarik sama kimia. Betul. Kalau dari Pak Rizky, kenapa nih akhirnya memilih matematika? Karena kalau diingat-ingat ya, Mi, matematika sama kimia anggaplah IPA ya, berarti itu tuh adalah mata pelajaran yang cukup dihindari nih sama anak-anak SMA. Kalau boleh tahu kenapa nih Bapak sama Ibu tertarik gitu sama sama mata pelajaran tersebut? Ya, kalau bagi saya sebenarnya matematika itu hal yang menyenangkan. Menyenangkan ya, Pak. Gimana kenapa hal kecil itu harus bohong gitu. Viral-viral sekarang itu ya, katanya matematika menyeramkan padahal asik dan menyenangkan karena itu sesuatu hal yang tantangan yang harus kita kuasai karena banyak manfaatnya gitu. Terus kemudian ya tadi waktu SD benar kata Bu Sida, dulu kita tuh kalau lagi anak-anak kan sering
mainnya itu seperti kayak sekolah-sekolahan, siapa yang jadi gurunya, siapa yang jadi muridnya, itu tuh waktu SD gitu. Jadi kebawa sekarang pada akhirnya saya jadi guru juga gitu. Terus sering tes perkalian gitu ya. Jadi suka berhitung lah. Iya, kalau dari saya sendiri kenapa suka kimia? Karena di antara semua mata pelajaran IPA gitu ya, yang hafalan dan hitungannya balance itu kimia. Jadi dua-duanya ada di sana gitu. Saya hafalannya nggak kuat-kuat amat, hitungan juga nggak kuat-kuat. Jadi makanya lebih memilih kimia. Seimbang begitu. Berarti Pak Rizky ini suka tantangan berarti ya? Sama berarti bener juga yang tadi kata Pak Rizky ya, kalau misalnya jangan bohong lah, maksudnya itu kan ditemui di kehidupan sehari-hari ya, matematika, terus kimia juga sesimpel kita bernafas juga udah kimia kan ya Bu? Kalau aku penasaran nih kan, kalau dari POV siswa kita tuh kadang ada yang bandel, ada yang gimana-gimana. Ada nggak sih dari Bapak dan Ibu kisah memorable tentang siswa yang bandel gitu? Karena saya sudah cukup lama juga di kesiswaan tuh, hampir dari 2017 saya dari staff dulu gitu ya, sampai akhirnya sekarang jadi wakasek. Ya menghadapi murid bandel itu pasti ada ya di setiap angkatannya. Tapi ya kita sebagai guru itu tidak langsung ngejudge gitu. Kita tuh berusaha untuk ajak ngobrol dulu, kenapa sih dia itu melakukan misalnya hal yang tidak sesuai tatib misalnya seperti itu. Jadi kalau bahasa sekarang adalah segitiga restitusi. Jadi ditanya dulu gitu ya alasannya kenapa, kemudian ditanya dulu kesepakatannya bagaimana sih sebelumnya, udah gitu tahu nggak konsekuensinya gitu. Jadi tidak langsung judge. Saya yakin anak-anak melakukan hal tersebut tuh mungkin kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi misalnya seperti itu. Jadi tidak langsung judge, tidak langsung memberikan sanksi seperti itu. Jadi ajak ngobrol dulu latar belakangnya seperti apa gitu. Kalau dari Bapak gimana? Ya sebenarnya udah cukup tadi banyak disampaikan oleh Bu Nursida. Paling saya tambahannya aja sih sebenarnya untuk mengatasi siswa yang bandel, terutama mungkin dari matematika. Kebanyakan siswa suka menghindar matematika, kan tadi paradigma pertamanya menganggap matematika itu menyeramkan. Belum dicoba saja sudah menyeramkan gitu, padahal ketika sudah dicoba ternyata nggak seseram itu gitu. Jadi awalnya itu udah sulit, jadi kesananya akan makin sulit. Jadi kalau kita dalam belajar, ketika kita tidak menyukai sesuatu, cobalah untuk menyukainya, sehingga akan terus menambah tantangan yang untuk terus-menerus mempelajarinya. Jadi ketika ada siswa yang bandel tidak mau belajar matematika, ya kita coba untuk memberikan pelajaran yang sederhana lah tentang matematika, nggak harus terlalu mendalam. Berpikir matematis itu yang sederhana juga bisa gitu ya, tidak harus yang mencari X dan sebagainya. Jadi harus disesuaikan lah, tadi pembelajarannya mungkin berdiferensiasi ya berdasarkan kebutuhan siswa. Berarti sesulit apapun itu tuh harus tetap dihadapi ya Pak, harus tetap kita taklukkan gitu ya Pak. Sama ini deh, aku mau sedikit sharing juga nih. Aku kan sempat bimbel nih dan searching juga soal guru-guru les private kayak gitu-gitu. Sama aku tuh penasaran gitu. Aku pernah nemu nih guru bimbel atau guru private yang sebenarnya tuh bukan sarjana pendidikan. Kan kalau yang kita tahu tuh buat jadi guru tuh harus sarjana pendidikan. Cuman kalau misalnya dilihat, bahkan ada gitu waktu itu aku nemu les private yang sebenarnya beliau ini tuh lulusannya astronomi tapi jadi guru fisika. Nah aku tuh penasaran kalau misalnya di luar tuh kayaknya lebih bebas kali ya. Kalau misalnya mau jurusan apapun, non pendidikan pun bisa ngajar. Cuman kalau misalnya di sekolah formal nih kayak di sekolah negeri kayak gitu tuh, apakah boleh nih yang non pendidikan jadi guru? Boleh Pak Rizky? Oh ya, mungkin dari saya dulu ya. Kalau dari sisi regulasi sebenarnya kan untuk sebutan guru itu bagi pengajar atau pendidik profesional gitu ya, mengajar di satuan pendidikan formal, jenjang pendidikan dasar, terus menengah dan sebagainya, itu disebut sebagai guru. Terus tadi harus memenuhi kualifikasi tertentu minimal S1 dan bersertifikat pendidik gitu. Proses mendapatkan sertifikat pendidik itu dapatnya itu setelah kita lulus S1, harus pendidikan profesi. Tapi kalau untuk di luar sana ya tidak ada yang mengatur hal itu. Bahkan pendidikan guru utama dan pertama di keluarga itu adalah ibu kita sendiri gitu kan. Sebenarnya setiap orang itu bisa menjadi guru. Maksudnya bisa jadi guru itu bukan untuk guru yang secara formal bisa secara legal disebut undang-undang gitu ya. Tapi ya tadi kita punya kewajiban untuk mendidik, mengajar ya anak kita sendirilah yang paling kecil di lingkup keluarga.
bahwa kita bisa jadi guru dimanapun gitu ya. Tapi kaitannya dengan di sekolah formal harus sesuai jurusan pendidikan atau enggak gitu ya, kan sudah diatur juga ya Pak Rizky ya di Undang-Undang Guru dan Dosen gitu, bahwa harus S1, harus Serdik juga. Nah kalau di luaran misalnya di bimbel itu ternyata non kependidikan ya tidak masalah ya Pak Rizky ya, karena mungkin beliau juga ya pertama sedang mencari nafkah gitu ya, dua secara keilmuan juga mungkin mumpuni juga gitu. Saya yakin dia juga kenapa pada akhirnya ngajar bimbel karena mumpuni gitu secara keilmuan seperti itu. Kalau menurut Bapak dan Ibu nih, untuk teman-teman yang mau menjadi guru ke depannya, acuan jurusannya tuh better ke pendidikan atau non pendidikan? Pendidikan sih kalau saya. Pendidikan. Karena memang di dalamnya kan kita juga belajar tentang pedagogik ya, cara menghadapi siswa, kemudian bagaimana membuat instrumen evaluasi, media pembelajaran dan lain-lain, cara mengajar juga. Jadi di pendidikan itu sudah input semuanya begitu. Kalau saya setuju sih dengan Bu Sida pendidikan, walaupun sebenarnya aturannya sekarang itu boleh dari jurusan pendidikan atau non pendidikan, karena ada pendidikan profesi dibagi dua, yaitu pendidikan profesi calon guru dan guru tertentu. Bedanya kalau calon guru itu untuk lulusan S1, kalau guru tertentu dia sudah mengajar gitu. Nah, cuman adanya kelebihan kalau dia ngambil jurusan pendidikan, dia setidaknya sudah mendapatkan keilmuan basic keguruan, psikologi pendidikannya, evaluasi pembelajaran dan sebagainya gitu, sehingga nanti pas PPG tidak kesulitan dalam menempuh itu, karena PPG ini kan hanya ditempuh 1 tahun. Mungkin bagi mahasiswa yang non kependidikan agak sulit gitu untuk mengikuti PPG dalam 1 tahun. Kita saja yang sudah jadi guru 10 tahun gitu pengalamannya masih kurang, dirasa kurang gitu, apalagi ini yang cuma 1 tahun. Jadi kalau untuk menjadi guru yang profesionalnya itu ya tadi lebih maksimal, lebih optimal sih dari jurusan yang pendidikannya ya. Yang murni juga tidak menutup kemungkinan bisa, cuma mungkin usahanya harus lebih nanti pas ketiga mengikuti pendidikan profesi gurunya. Karena dia harus mempelajari dari nol lagi ya, psikologi pendidikan, cara menyusun perangkat, mengevaluasi, menangani siswa dan sebagainya. Balik lagi nih dari Pak Rizky tadi sempat ngomongin sertifikat pendidikan. Aku penasaran nih cara dapet sertifikat itu kayak gimana? Serdik. Iya, serdik. Sertifikat pendidik itu istilahnya seperti SIM bagi guru gitu, surat izin mengajar. Kalau SIM di kendaraan kan surat izin mengemudi ya, sama di guru juga harus punya SIM-nya gitu, yaitu sertifikat pendidik. Sertifikat pendidik ini didapat dari proses pendidikan profesi gitu, yang harus diambilnya setelah S1 atau pasca sarjana. Jadi yang benar-benar mau jadi guru profesional ya harus ambil pendidikan profesi, sama kayak dokter gitu kan kalau mau ambil. Jadi dianggap sebagai tenaga, karena guru ini kalau secara undang-undang guru dan dosen sebagai tenaga profesional, yang artinya dituntut secara profesinya harus profesional, tapi kesejahteraannya pun harus profesional gitu. Betul. Ya seperti itu. Jadi serdik itu ya tadi ya untuk profesi, jadi sama kayak dokter spesialis lah ya. Profesi gitu. Kayak farmasi kan ada profesi ya 1 tahun. Nah guru juga ada sama. Berarti bersifat wajib ya? Wajib untuk yang mau itu jadi udah ada calon undang-undangnya. Sama ngomong-ngomong soal serdik tuh, aku sempat dengar-dengar gitu soal yang daljab, rajab. Kalau kayak gitu tuh apa sih Bu? Bedanya ya. Iya, bedanya. Kalau kita apa? Kita daljab ya. dalam jabatan. Kalau dalam jabatan tuh yang udah mengajar. Jadi kami angkatan daljab dalam jabatan yang misalnya udah mengajar 5 tahun kemudian dipanggil gitu ya. Tapi kita melalui tes dulu ya kalau dulu. Lumayan juga itu nunggunya gitu. Kalau yang prajab gimana Pak Rizky? Kalau prajarab itu sebenarnya untuk istilah dulu ya, sebelum 2024 itu guru yang belum mengajar. Tapi kalau sekarang itu karena udah ada aturan baru Permendikbudristek nomor 19 tahun 2024, jadi PPG itu terbagi 2. Yang pertama PPG calon guru dan yang kedua adalah PPG guru tertentu disebutnya. Jadi daljab itu sekarang ganti nama jadi guru tertentu. Karena zaman dulu ketika Undang-Undang Guru dan Dosen disahkan, ternyata banyak guru yang belum bersertifikat pendidik. Jadi sebenarnya secara undang-undang nggak bisa disebut sebagai guru kalau dia S1-nya ke pendidikan gitu ya, walaupun S1-nya pendidikan ya belum sah secara undang-undang gitu. Jadi paling bisa disebut sebagai pengajar pendidik bisa. Cuman harus kalau misalnya dengan titelan guru ya tadi harus memiliki sertifikat pendidik. Tidak semua guru belum dapat, banyak tahun itu. Tahun sekarang saja masih banyak, itu ada 1 juta guruan lagi ya yang belum mendapatkan sertifikat pendidik bagi guru yang sudah mengajar ya. Gitu.
Aku pernah dengar nih prajabatan tuh lebih kayak fresh graduate ya, orang-orang yang baru graduate gitu. Ya biasanya di bawah 30 tahunan. Iya. Maksimal tuh berapa? 32, 35. Iya. Ada maksimalnya. Iya. Jadi biasanya prajab itu biasanya anak-anak kependidikan yang baru lulus gitu ya, belum ngajar di sekolah, belum masuk dapodik gitu ya. Nah, ambilnya yang prajab atau yang kalau sekarang calon guru ya, calon guru kalau sekarang. Jadi kalau kayak gitu boleh deh Bapak dan Ibu, gimana sih awal mula jadi gurunya itu, tahapan-tahapannya, prosesnya tuh apa aja tuh? Boleh dari Bapak dulu? Ya baik, kalau untuk jenjang profesi guru gitu ya, saya selama 10 tahun bermula dari lulus S1 pendidikan itu menjadi guru honorer gitu ya, guru honorer, kemudian ambil S2, kemudian ada pendidikan profesi kita ikut. Jadi sebenarnya untuk jadi guru tetapnya itu baru di tahun 2022 gitu diangkat sebagai ASN, karena waktu dulu itu belum ada rekrutmen guru yang rutin tiap tahun, sehingga di tahun 2020 kita kekurangan guru. Indonesia darurat kekurangan guru 1,2 juta guru gitu. Sebenarnya bukan kekurangan, gurunya ada, hanya saja tidak dipastikan secara status kepegawaiannya gitu. Jadi kalau untuk di sekolah negeri, gurunya harusnya diangkat sebagai ASN, jadi gak ada lagi honorer, dan di sekolah swasta sebagai guru tetap yayasan gitu. Dan masing-masing guru itu mendapatkan tadi ya, karena udah harus PPG mendapatkan sertifikat pendidik, tentunya akan ada tambahan penghasilan yaitu berupa tunjangan profesi guru TPG yang 1 kali gaji pokoknya itu. Jadi menambah kesejahteraan, itu pemberian dari pemerintah pusat langsung gitu ya, sehingga ya untuk jadi guru itu harus bersertifikasi atau harus mendapatkan serdik itu supaya tadi terjamin juga secara kesejahteraan, karena mereka mendapatkan tunjangan profesi guru gitu. Dan saya dan Bu Nursida ini udah 10 tahun itu memang perjuangan yang luar biasa sebenarnya bagi saya dan Bu Nursida. Mungkin ada yang lebih daripada itu ya, karena zaman dulu kita harus mengabdi dulu sebagai guru honorer gitu ya Bu Sida ya, yang mungkin gajinya masih di bawah UMR gitu. Akhirnya ada proses seleksi, kita ngikutin seleksinya gitu, dan bisa menjadi guru tetap seperti sekarang punya jalur ASN. Tapi untuk di guru swasta, guru tetap yayasan. Itu sih kalau pengalaman saya pribadi selama 10 tahun itu. Dari Ibu Sida mungkin. Kalau dari saya, sebetulnya saya sudah di SMA 4 itu di tahun 2012 gitu. Jadi lulus S1 2012 tapi tidak langsung jadi guru. Nah, pada saat itu saya menjadi laboran dulu. Jadi petugas di lab gitu ya, di lab IPA. Kemudian baru ngajarnya itu di 2014. Nah, itu lumayan juga prosesnya panjang sampai akhirnya saya memilih di Dapodik itu antara jadi laboran atau guru nih. Karena memang ada plus minus masing-masing. Nah, pada akhirnya saya di 2015 dapat SK sebagai guru. Nah, itu masih honorer. Nah, kemudian ikut tes, waktu itu ada UKG, ada untuk tes pre-tes PPG. Nah, alhamdulillah bisa melaksanakan PPG itu di tahun 2019. Jadi cukup lama juga menunggunya gitu untuk ikut PPG tadi yang profesi guru. Nah, selanjutnya setelah itu alhamdulillah juga sudah bisa cair karena bukan bantuan ya, mungkin ini ada dari teman-teman forum juga gitu 2020 gitu, alhamdulillah yang honorer itu bisa cair. Karena dulu itu mitosnya, bukan mitos, orang-orang tuh pada bilang gini, ngapain PPG di sekolah negeri, karena di sekolah negeri mah TPG-nya tunjangannya nggak bisa cair. Nah, pada saat itu ada selentingan miring seperti itu, saya berusaha untuk jalanin aja dulu gitu ya, walaupun nggak cair tunjangannya, ya udah jalanin aja dulu, mungkin aja nanti regulasinya berubah. Ternyata alhamdulillah gitu ya, berkat kerjasama dari forum gitu ya dengan teman-teman yang lain, 2020 itu kami cair ya Pak Rizky ya. Selanjutnya di 2020 itu saya S2. Selanjutnya baru 2022 itu barulah kami menjadi pegawai ASN P3K seperti itu. Jadi memang prosesnya cukup panjang sampai kami juga mengalami secara gaji juga pernah telat gitu ya. Pak Rizky waktu jadi honorer itu pernah telat gitu ya. Kita mengenal tanggal tuh lebih dari 31 waktu itu. Sampai 50 gitu ya. Ya itu perjuangan lah seperti itu. Jadi lumayan perjuangan jenjang dari honorer sampai sekarang jadi ASN itu ada tahapannya seperti itu. Zaman kita. Zaman gitu. kita. Tapi sekarang mungkin berbeda ya. Seperti itu. Mudah-mudahan. Pokoknya paradigmanya kalau untuk jadi calon guru jangan jangan mikir ngabdi dulu saja, ngehonor dulu, jangan ikuti jejak kami karena takutnya berbeda gitu ya.
Ada yang harus 10 tahun dulu ngajarnya, 20 tahun, yang pada akhirnya nanti terjebak di zona nyaman. Ketika dia masih terjebak di kesejahteraannya, terus nggak bisa kemana-mana gitu, mau nyari pekerjaan baru sudah nanggung. Nah ini yang penting buat calon guru ke depan, sebaiknya ya persiapkan diri, upgrade diri, jenjang pendidikan, pokoknya setinggi-tingginya ya. Walaupun jadi guru tetap harus berpendidikan tinggi gitu. Betul. Supaya nanti ke generasi berikutnya juga berkualitas. Iya betul. Terus kalau misalnya tadi sempat mention soal PPG nih Pak Bu, aku penasaran kalau misalnya setelah PPG ini, apakah seorang guru tuh bisa langsung dapat sekolah gitu untuk mengajar atau harus nyari lagi atau kayak gimana tuh Pak? Berarti itu PPG yang kalau dulu Prajab mungkin ya, yang harus nyari lagi karena kita mah kan alumni Daljab yang sudah mengajar di sekolah. Kalau dulu kan Prajab itu yang belum mengajar di sekolah. Kalau sekarang calon guru ya, calon guru tetap kayaknya harus tes ya Pak Rizky. Iya. Jadi mungkin bedanya kalau waktu zaman saya dulu ketika setelah S1 itu kita nyari sekolah buat nyari pengalaman dulu, ngabdi dulu, itu kan berbedanya. Kita belum dapat SIM loh, belum dapat sertifikat pendidik. Iya. Karena susah gitu, dulu masih kuotanya terbatas sehingga menyebabkan adanya ketidakseimbangan gitu antara kebutuhan dan permintaan guru itu. Jadi ada kekosongan guru sebagai ASN sehingga banyaknya honorer kan. Jadi kita direkrut dulu jadi P3K, terus banyak yang PPG gitu. Tapi ke depan saya ingin, ini kan pemerintah juga sudah menerapkan kebijakan tidak boleh lagi merekrut honorer. Iya. Jadi nanti kalau misalnya dari adik-adik semua yang ingin menjadi guru, silakan ambil S1 pendidikan misalkan atau anak pendidikan, terus ambil PPG. Setelah PPG jangan berpikiran ngehonor dulu biar kayak guru-guru kami nanti ngehonor, tapi kan nggak tahu gitu diangkatnya dan nggak bisa lagi gitu kan sekarang. Ya sudah sekarang mah tempuh dulu SIM mengajarnya yaitu sertifikat pendidiknya. Ketika setelah mendapat serdik bisa menentukan kalau dia mau di sekolah negeri berarti harus sebagai ASN. Artinya mengikuti rekrutmen yang sudah ditentukan oleh pemerintah gitu ya, seleksi tiap tahunnya. Nanti penempatannya juga biasanya yang sekarang nih, yang PPG sekarang itu sudah memilih penempatannya mau di mana gitu ya, sehingga nanti biar merata kebutuhan gurunya gitu. Kalau misalkan tidak mau di sekolah negeri berarti ngajarnya di sekolah swasta gitu kan. Jadi guru tetap yayasan nantinya ya kalau di swasta. Terjamin kesejahteraannya karena dia sudah PPG dan berhak mendapatkan tadi tunjangan profesi guru. Mungkin ada ini hal yang menarik di sekarang itu kan, apakah semua guru itu tetap jadi guru sampai dia pensiun? Misalnya kalau di dokter itu kan ketika udah koas dia jadi dokter umum terus bisa ngambil spesialisasi spesialis gitu. Nah mungkin nanti Bu Sida bisa jelasin untuk yang sekarang. Kalau kita sudah menjadi gitu guru, apakah terus-terusan sampai usia pensiun itu tetap jadi guru? Apakah ada jenjang karir yang lain kah misalnya? Apakah bisa menjadi fasilitator? Apa bisa jadi pengajar juga? Jadi pengajarnya bukan hanya sekedar pengajar siswa ya, tapi kita juga mengajar buat praktik. Calon guru gitu. Iya betul. Oke. Mungkin dari saya tambahannya tadi ya jenjang karir. Apakah stuck di guru aja gitu kan? Tidak ya, sebetulnya jenjang karir guru itu bisa sampai bahkan mau jadi kepala dinas juga bisa aja ya. Nah tapi sebetulnya ya setelah ini kalau sudah punya persyaratan bisa tes sebagai kepala sekolah itu bisa gitu ya. Nah jadi ya ada syarat-syaratnya, misalnya harus sudah Pak Rizky golongan ya kalau yang PNS, terus P3K pun sudah bisa, jadi kayak kami itu sudah bisa. Kemudian kalau kemarin punya sertifikat guru penggerak itu bisa jadi kepala sekolah gitu. Nah kemudian kalau tidak jadi kepala sekolah apa, misalnya mau jadi pengawas sekolah itu juga bisa, tapi harus sesuai dengan kualifikasi gitu. Jadi namanya itu bukan pengawas. Nah kalau sekarang pendamping satuan pendidikan. Ya pendamping satuan pendidikan, kalau dulu pengawas sekolah gitu. Jadi bisa tidak hanya stuck di guru, bisa jadi kepala sekolah, jadi pengawas, bahkan mungkin nanti jadi di dinas gitu ya, kepala bidang dan lain-lain, itu bisa bahkan bisa menjadi menteri mungkin Pak Rizky. Amin ya, kita doakan ya seperti itu. Kalau dulu nggak usah ada sertifikat guru penggerak. Nah kemarin tahun berapa ya, 2000 berapa digulirkan itu 2021 ya, itu harus ada sertifikat guru penggerak gitu ya. Nah nggak tahu nih, itu kan kemarin kan menterinya Mas Nadiem, nah sekarang menterinya baru, apakah ada kebijakan baru? Nah kita tunggu saja ya Pak Rizky regulasinya, karena memang selalu sesuai dengan regulasi yang digulirkan oleh pemerintah, seperti itu kebijakan-kebijakannya gitu. Jadi sebenarnya ini kalau udah jadi guru tuh pengembangan profesinya dan kompetensinya. Jadi kita nggak berhenti pada saat kita selesai PPG.
Kalau misalnya mau mengambil jenjang karir sebagai kepala sekolah berarti harus ngikutin proses pendidikan jadi kepala sekolahnya. Sesuai regulasi biasanya kan kita sering kali ditemukan ganti menteri ganti lagi kebijakan sehingga nggak ada formulasi yang tetap. Tadi ada benar, berarti beda ya yang dulu dengan yang sekarang, selalu berbeda karena tadi ketika ganti menteri suka ganti kebijakan yang akhirnya kita belum menemukan formulasi yang tetap gitu ya, grand design untuk jadi guru profesional itu seperti apa, karena waktu PPG saja gitu kan berbeda-beda. Saya harus menghonor dulu 5 tahun baru bisa PPG. Jadi kalau yang sekarang tidak harus menghonor dulu, yang penting dia S1, mau dia pendidikan atau non kependidikan, IPK-nya di atas 3,00, kemudian sehat jasmani rohani, bebas nafja gitu ya, narkotika dan sebagainya, itu bisa ikut PPG melalui seleksi gitu ya. Kalau dia lulus berarti nanti setelah PPG-nya bisa jadi guru tetap di sekolah negeri, dia harus ikutin proses seleksi ASN-nya. Di sekolah swasta dia menjadi guru tetap yayasan. Iya gitu. Tadi juga kan Bu Sida sempat mention soal kayak kepala sekolah. Nah kan kalau Bu Nur Sida ini wakil kepala sekolah ya Bu. Nah kalau itu tuh ada jenjang-jenjangnya juga nggak, kayak tadi juga kan Bapak staf kurikulumnya. Nah itu tuh emang ada jenjang-jenjangnya atau bagaimana? Baik, ini menjawab saya P3K tapi Wakasek nih. Mungkin kalau di beberapa, nah itu dia. Jadi di beberapa sekolah mungkin masih PNS ya kebanyakan yang menjadi Wakasek. Nah di SMA 4 sendiri hasil muker musyawarah kerja guru dan tenaga kependidikan itu ada persyaratan. Karena sekarang PNS sudah mulai berkurang karena sudah mulai pensiun kan. Nah sehingga yang memenuhi persyaratan untuk menjadi Wakasek itu kalau di sekolah saya kemarin itu yang PNS hanya 8. Padahal kan yang diminta balonnya itu 10. Nah sehingga di persyaratan itu ditambah ketika muker gitu ya. Jadi bisa PNS atau dan P3K gitu. Dan itu pun harus mengabdi di SMA 4-nya itu minimal 3 tahun. Saya kan sudah lebih dari 3 tahun. Jadi kemarin itu setelah disaring gitu ya, ada 18 bakal calon, saya termasuk di dalamnya. Dan ya lewat persyaratan itulah gitu ya pemilihan. Sehingga kemarin itu Wakasek yang baru itu bahkan 3 orang yang P3K-nya Pak Rizky. 3 orang yang P3K-nya, 1 orang yang PNS-nya gitu. Sebetulnya ada diiming-imingi juga, bukan diiming-imingi, ditakut-takuti juga gitu. Bahwa yang PNS itu dapat tunjangannya itu misalnya 2X ya. Kalau yang P3K itu tidak ada tambahan untuk menjadi Wakasek. Bahkan ada beberapa dari teman-teman itu udahlah nggak usah pilih P3K gitu ya. Nah tapi kami gitu ya yang P3K terus untuk maju gitu karena ya ingin mengembangkan sekolah gitu ya, ingin membuat sekolah lebih baik lagi ya, kita tetap maju. Alhamdulillah kemarin 3 orang dari P3K, ASN P3K yang terpilih menjadi Wakasek seperti itu gitu. Keren banget ya bisa kayak istilahnya naik jabatannya gitu ya, jadi ke Wakasek. Aku sebenarnya penasaran. Tugas tambahan. Tugas tambahan tapi kalau bukan jabatan ya, jadi tugas tambahan. Tugas utamanya tetap sebagai guru, cuma ada tugas tambahan sebagai Wakasek. Kalau saya biasanya staf kurikulum gitu. Untuk menjadinya itu ya gimana kemampuan ya organisasi ya, kepemimpinan dan sebagainya, itu tim manajemen dari kepala sekolah. Masuknya tugas tambahan. Betul. Ya berarti. Kayak wali kelas juga kan tugas tambahan gitu ya. Nah itu kan memang kalau istilahnya dibagi-bagi, bukan dibagi-bagi ya. Mana yang kayak misalnya Pak Rizky lebih cocok di kurikulum. Nah saya pun sama mencari staf kesiswaan juga mana yang cocok gitu sesuai dengan kemampuan sehari-harinya seperti itu. Sama ini juga nih Bu, kan kita dari point of view Gen Z ya. Kalau misalnya nge-scroll sosial media kayak di TikTok, Instagram dan lain-lain, kita tuh kayak punya standarisasi kayak gimana ya, anak Gen Z gitu lah. Kalau misalnya udah lulus S1 nih, karena udah S1 minimal gaji harus 7 juta dan lain-lain. Sedangkan kalau misalnya dari apa ya, isu-isu yang beredar tentang guru tuh kan kita pernah dengar juga ya di media sosial kayak kalau guru tuh gajinya 300.000, 200.000. Kalau kayak gitu tuh gimana sih tanggapan Bapak dan juga Ibu mengenai gaji seorang guru gitu? Gimana Rizky? Gaji seorang guru ya, lihat juga di komen-komen orang-orang tuh kayak gak usah jadi guru karena gajinya kecil gitu ya. Tapi kan sebetulnya jadi guru itu panggilan ya. Jadi walaupun gajinya istilahnya tadi misalnya 300.000 tapi udah jadi panggilan mah insya Allah gitu. Nah tanggapan saya sebenarnya inginnya ke pemerintah sih gitu menaikkan gaji guru gitu ya.
Dengan cara apa ya tadi, kalau yang udah punya serdik kan sebetulnya ada tunjangan profesi gitu kita tuh gitu ya. Terus yang belum punya serdik berarti kan harus di PPG-kan gitu. Artinya memang ada alur-alur tertentu yang istilahnya bisa menaikkan gaji. Itu sih kalau dari saya. Dari Pak Rizky gimana? Ya sebenarnya realistis saja lah ya di zaman sekarang, mungkin karena kebutuhan semakin meningkat, ekonomi di mana-mana semakin mahal gitu, sehingga jadi pilihan Gen Z itu untuk yang cari apa ya, yang mencukupi penghasilannya. Ya memang terserah, itu kan pilihan. Gitu. Cuman untuk saat ini karena guru itu profesional, sebenarnya tanggung jawab pemerintah juga harus memberikan penghasilan yang profesional terhadap guru. Kita sudah S1, sudah dituntut harus PPG. Nanti setelah PPG ketika jadi guru ya sudah profesional kesejahteraannya. Kebanyakan tadi yang ditemui kan, kok masih banyak guru yang digajinya di bawah 100 juta, ada yang 300.000, 500.000. Ya tadi mungkin karena kurangnya perhatian gitu ya dari pemerintah terhadap kesejahteraan guru, masih belum merata dengan guru di perkotaan, guru di pedesaan ataupun di daerah terpencil gitu. Dan semua guru pasti mengalami hal itu. Saya pun dan Bu Sida pernah survive di masa yang seperti itu gitu. Sehingga kita tidak hanya mengajar di sekolah saja, juga jadi guru bimbel, guru privat, sampingan apapun kita ambil sebagai apa ya, untuk survive di. Iya betul. Jadi ada tambahan-tambahan dari samping kiri. Misalnya tadi bimbel, kalau saya misalnya jadi fasilitator gitu kan, itu juga akan menambah, atau teman-teman yang lain ada yang berwirausaha juga gitu. Itu sih paling. Berarti itu juga cara survive-nya juga beda-beda ya Bu? Kalau misalnya dari Ibu tadi fasilitator, kalau dari Bapak bimbel? Ya seperti bimbel, mengisi acara gitu ya. Ya dari Bu Sida narasumber gitu ya, itu termasuk. Dan guru yang lain juga mungkin ada yang sambil usaha. Yang terpenting sih bagi saya asal dia tetap profesional. Jadi bertugas sebagai guru, bertanggung jawab pada saat di sekolah, selebihnya silakan itu bisa. Itu sih paling. Karena kan dari pemerintah sendiri belum bisa memberikan penghasilan yang layak ya. Sebenarnya diatur sih dalam undang-undang guru dan dosen juga gitu, bahwa guru profesional itu berhak mendapatkan penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum. Jadi artinya mestinya sih tidak ada lagi guru yang tidak sejahtera, karena undang-undangnya sudah mewajibkan tadi harus di atas kebutuhan hidup minimum, bukan hanya UMR. Kalau faktanya masih ada, ya inilah tanggung jawab ke depannya, perlu lagi dikaji kembali gitu ya, jadi janji terhadap kesejahteraan guru. Sama ini nih, pertanyaannya mungkin lebih ke Pak Rizky ya, karena sebenarnya kalau misalnya kita melihat ke depan nih anak-anak SMA lainnya, kalau aku ngobrol sama teman-teman semuanya gitu, teman-teman aku rata-rata tuh jarang ada laki-laki yang ingin menjadi guru karena istilahnya mah mereka tuh berpikir ya mengenai isu-isu gaji guru dan lain-lain kayak gitu tuh untuk beban mereka menjadi tulang punggung keluarga lah ya ke depannya, itu tuh agak kurang diminati gitu. Menurut Bapak apakah worth it nih jadi guru kalau misalnya laki-laki, mengingat mereka nanti akan menjadi tulang punggung keluarga? Kalau saya sih kan karena guru matematika, jadi kita cek faktanya dulu ya secara data. Jadi secara data di Indonesia ada 3,4 juta guru, dan guru yang berstatus laki-laki itu 940 ribuan dan yang perempuan 2,4 juta. Jadi perbandingannya lumayan besar. 1:2 lah ya. Jadi lebih banyak, hampir 3 bahkan lebih banyak perempuan. Jadi tadi dari sisi mungkin faktor resikonya gak terlalu beresiko. Kalau misalnya perempuan menjadi guru, akhirnya banyak yang perempuan ngambil profesi guru. Untuk laki-laki mungkin sepertinya ada yang lebih beresiko dibanding jadi guru, jadi dia lebih banyak ngambil di profesi lain gitu, sehingga gitu. Terus mungkin biar lebih dekat sama anak, keluarga. Tapi apakah relate Bu Sida, apakah ketika menjadi guru waktunya sebenarnya lebih banyak saya buat juga anak? guru gitu ya. Jadi ya apa ya, laki-laki gitu gimana ya, menurut saya mah ya dengan misalnya penghasilan segitu laki-laki ya bisa aja kan sebenarnya tadi kayak Pak Rizky bimbel kayak gitu. Kalau menurut saya sih gitu. Ada alasan lain ada juga alasan sih lain sebenarnya, juga. kayak kalau perempuan mungkin kayak lebih ini ya, sayang ke anaknya gitu, betul. kayak seperti kasih sayang ibu Betul, gitu. iya. Beda kalau dengan laki-laki kan lebih ke tulang punggung keluarga. Jadi pendekatan secara psikologisnya mungkin lebih mengena guru perempuan dibanding laki-laki gitu. Tapi kita pun yang guru laki-laki ya tetap belajar hal seperti itu.
karena tadi kita kayak udah panjang nih ya Bapak Ibu ngobrol-ngobrolnya. Kita main game deh kali ini. Buat ice breaking lah ya. Habis tadi ngobrol serius gitu. Kita hari ini bakal main mitos atau fakta. Bapak Ibu dikeluarin ininya. Ini. Ya, nanti kita bakal kita kasih bakal pertanyaan gitu. pernyataan lebih tepatnya Oh iya, kayaknya, pernyataan. Mi. Pernyataan, terus nanti Bapak sama Ibu boleh angkat ke kamera mitos atau faktanya. Udah siap Bapak Ibu? Sudah siap? Sudah siap? Boleh deh Mi, mulai dari kamu dulu Mi. Oke, jadi yang pertama, mitos atau fakta? Tugas guru itu ngajar doang. 1, 2, 2, 3. 3. Oh, mitos ya? Kenapa tuh Bu? Kenapa mitos? Kalau ngajar doang kayaknya dari Google bisa ya. Kan ngajar itu transfer ilmu. Nah kita itu guru itu ya pendidik gitu. Jadi selain transfer ilmu kita juga kan harus akhlaknya juga gitu ya, mendidik untuk akhlaknya harus lebih baik gitu. Apalagi anak-anak sekarang gitu ya dituntut P5 juga kan ya, harus punya profil Pancasila ini itu. Jadi selain mengajar ya harus mendidik juga dari segi akhlaknya seperti itu. Jadi panutan lah. Jadi panutan. Menilai, mengevaluasi, membimbing, mengarahkan. Jadi nggak hanya sekedar Mengajar, betul. Kita mendidik. Mendidik. Berarti ternyata tugas guru bukan cuma mengajar tapi mendidik juga, dan ngajar sama mendidik itu dua hal yang berbeda ya. Betul. Oke deh, kita langsung ke pernyataan kedua. Oke, pernyataan keduanya itu mitos atau fakta, kalau murid libur, guru juga ikut libur. 1, 2, 3. Oh, udah kompak ini. Mitos ternyata. Kenapa tuh? Boleh dari Bapak? Mungkin karena tanggung jawab kita sebagai pegawai pemerintah, yang artinya ya sesuai dengan pegawai yang lainnya, ketika libur tetap kita ada tuntutan untuk absen gitu ya. Bagi absennya sekarang berbasis digital, jadi harus berdasarkan titik koordinat, harus di sekolah ya. Ketika libur mungkin di sekolah kita bisa menyusun perangkat pembelajaran, menyusun laporan kinerja. Jadi karena guru zaman sekarang juga disibukkan administrasi ya. Jadi betul. Gak hanya sekedar fokus mengajar. Mungkin itu mah harapan ke depan supaya dikurangin tuh hal-hal administratifnya nih. Tolong ya pemerintah. Tolong ya Pak Gubernur. Ada notes juga nih dari Bapaknya. Iya betul. Jadi ya kita tetap ke sekolah karena memang ada tuntutan absen gitu ya, harus sesuai dengan titik koordinat, menyelesaikan administrasi, mungkin ada laporan-laporan yang harus disusun dan dilaporkan gitu dan atau merencanakan untuk semester depan atau merefleksi kegiatan dan menindaklanjuti hal yang harus diperbaiki dari sebelumnya seperti itu. Jadi itu biasanya dilakukannya ketika anak-anak libur. Jadi gurunya juga tetap bekerja begitu. Ini balik lagi ya teman-teman ke yang mitos atau fakta yang pertama, berarti tugas guru itu bukan ngajar doang, ada ngerekap-rekapnya juga nih. Ternyata berarti kalau misalnya murid libur, guru ternyata nggak libur, berarti jangan sampai ada yang kecemplung ke dunia guru gara-gara pada taunya tuh kalau misalnya murid libur, guru juga libur gitu ya. Enggak teman-teman. Oke, kita lanjut ke pernyataan ketiga. Mitos atau fakta, guru nggak bisa kaya. Coba boleh dipikir-pikir dulu. Dipikir-pikir dulu. Boleh dipikir-pikir kayaknya dulu. dalam hal keuangan ya. Udah siap Bapak Ibu? Fakta. 1, 2, 3. Mitos lagi nih. Mitos. Kenapa tuh? Boleh dari Ibu? Kayak di sini mungkin finansial gitu. Iya. Dan sebenarnya ukuran kekayaan seorang itu berbeda-beda ya. Jadi menurut saya jadi guru bisa aja gitu kayak saya juga sekarang sudah merasa kaya gitu. Enggak deh, bercanda. Jadi ya itu tadi taraf kekayaan seorang itu pasti berbeda-beda gitu ya. Jadi menurut saya ya jadi guru bisa-bisa aja. Tadi kan mungkin punya sampingan gitu ya, punya usaha lain gitu. Jadi bisa-bisa aja gitu. Iya. Ya, setuju dengan Bu Nursida ya, karena tadi standar kekayaan setiap orang mungkin beda-beda. Tapi kalau untuk saya sendiri ya sudah merasa cukup gitu. Cuman kalau kita ingin lebih ya memang perlu tadi kata Bu Sida jadi pengusaha juga. Cuman takutnya tadi malah membagi fokus kita sebagai guru itu yang harus diperhatikan. Iya, betul. Time manajemennya ya. Manajemennya. Kalau gitu lanjut ke pernyataan keempat, yaitu jadi guru itu awet muda. Fakta. Fakta. Kenapa tuh? Kenapa Pak Rizky? Bu Sida mungkin ada studinya nggak kira-kira apa yang menyebabkan kita jadi awet muda? Kalau saya sih
karena setiap hari ketemu anak-anak muda gitu ya, anak kelas 10, 11, 12, jadi ngerasa kayak muda aja terus ya. Kalau ini gitu ya, jiwa juga jadi ikutan. Terus kan kita juga harus mengajar sesuai dengan zamannya ya. Jadi anak-anak sekarang lagi apa sih gitu ya, di TikTok lagi hits apa, jadi kita ngikutin, makanya jadi kayak ngerasa awet muda aja gitu. Kalau saya sih itu. Kalau dari Bapak? Ya, kalau kata saya guru nggak ada yang tua, guru itu selalu muda, mau di usia berapapun. Kenapa? Karena kita memikirkan masa depan untuk hari esok dan selanjutnya, apalagi masa depan penerus bangsa ini gitu. Jadi kan kita sehari-hari seperti itu, mengajar mendidik itu kan untuk mempersiapkan masa depan. Artinya kita selalu ada di usia yang muda kan, untuk ke depan kan, 5 tahun ke depan, 10 tahun yang ke depan. Nggak kita mengajar untuk ke yang belakang kan, tapi untuk persiapan ke depan. Jadi guru itu selalu muda. Guru selalu muda ya, berarti itu tadi fakta. Ini mitos atau fakta yang terakhir nih Pak Bu. Jadi yang terakhir adalah mitos atau fakta. Jadi guru itu gak boleh salah. Gak boleh salah. Gak boleh salah. 1, 2, 3. Mitos. Kenapa tuh? Mitos. Kenapa gak boleh salah ya? Iya pasti setiap orang pernah membuat kesalahan, termasuk guru. Guru juga termasuk orang. Jadi kalau guru melakukan kesalahan ya